Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Cahatim dengan NPM 022724111084, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita perlu tahu perbankan syariah. Kita perlu tahu perbankan syariah berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, keadilan, larangan riba, larangan gharar atau ketidakjelasan, dan prinsip bagi hasil. Nah, Bank Indonesia atau BI berperan bukan hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mengembangkan kerangka yang memungkinkan sistem keuangan syariah tumbuh sehat dan inklusif. Pembukaan ini menegaskan urgensi pengembangan perbankan syariah di Indonesia atau populasi muslim besar, peluang pasar halal, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan, serta peran Bank Indonesia atau BI sebagai katalisator kebijakan, inovasi, dan infrastruktur. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu landasan teori dan konsep dasar. Pengertian Bank Syariah. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan sesuai prinsip syariah. Inti operasionalnya produk pembiayaan berbasis akad atau murabahah, musyarakah, mudharabah, izarah, wakalah, salam, istisna. Produk simpanan yang dapat berupa tabungan wadiyah atau amanah atau investasi mudharabah atau musyarakah. Larangan riba atau bunga, spekulasi berlebihan atau gharar, dan aktivitas judi atau maisir. Yang kedua, peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia stabilisator makro, mengatur kebijakan moneter dan menjaga nilai rupiah yang berdampak pada biaya pembiayaan bank. Infrastruktur pembayaran. Merancang sistem pembayaran atau retail dan grosir, termasuk skema khusus yang sesuai prinsip syariah. Pengembangan instrumen pasar uang syariah, menyediakan instrumen likuiditas untuk bank syariah. Riset dan datanya, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data industri untuk pengambilan kebijakan. Untuk pengambilan kebijakan, koordinasinya berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kemenkeu, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan lembaga lain. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dasar keuangan syariah atau penjabaran. Nah, larangan riba transaksi harus bebas bunga. Eksplisit, imbal hasil disusun lewat bagi hasil atau margin jual beli. Larangan gharar, kewajiban transparansi akad, hak dan kewajiban harus jelas. Larangan maisir, yaitu menghindari produk yang bergantung pada spekulasi tinggi. Bagi hasil, keuntungan dan risiko dibagi sesuai akad atau misalnya mudharabah, musyarakah. Kepatuhan syariah, setiap produk harus mendapat fatwa atau penilaian Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang inisiatif Bank Indonesia atau detail dan implementasi. Yang pertama, blueprint. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Blueprint adalah dokumen strategis jangka menengah atau panjang yang menyajikan visi dan target, misalnya peningkatan pangsa aset, inklusi keuangan syariah, dan penguatan pasar modal syariah. Agenda kebijakannya regulasi fiskal, insentif, edukasi, inklusi, dan promosi sektor halal. Roadmap implementasi, tahapan legislatif, infrastruktur, kapabilitas sumber daya manusia atau SDM, serta penilaian capaian atau KPI,
Koordinasi lintas lembaga. Bank Indonesia atau BI berperan dalam pilar infrastruktur pembayaran dan instrumen moneter syariah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan regulasi. Yang ketiga, instrumen moneter syariah. Bank Indonesia atau BI mengembangkan instrumen operasi moneter yang sesuai prinsip syariah untuk menjaga likuiditas bank syariah, instrumen yang setara dengan deposito dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada konvensional. Contoh instrumennya yaitu SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, instrumen pasar uang yang berfasilitasi penempatan likuiditas oleh bank syariah. Sukuk Bank Indonesia atau BI, surat berharga syariah yang dapat digunakan Bank Indonesia atau BI untuk operasi pasar terbuka, repos atau reversi repo syariah, mekanisme likuiditas berbasis akad syariah atau misalnya repo ijarah. Term deposit syariah, instrumen penempatan sementara berdasarkan akad yang sesuai. Fungsinya meningkatkan manajemen likuiditas, membantu transmisi kebijakan moneter ke bank syariah, menurunkan spread antara bank konvensional dan syariah. Nah, yang pertama, sistem pembayaran syariah. Adaptasi kris, mendorong adopsi kris untuk merchant dan layanan yang ingin mengklaim kepatuhan syariah, meliputi labelisasi produk syariah, verifikasi sumber dana dan integrasi akuntansi syariah, kartu dan instrumen retail syariah, skema kartu debit atau kredit light atau tetapi berbasis akad ijarah atau wakalah yang sesuai. Settlement dan clearing, khususnya memastikan settlement tidak melibatkan instrumen riba dan memenuhi ketentuan DPS bila diperlukan. Yang kedua, penguatan BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berfokus pada pembiayaan mikro dan komunitas. Bank Indonesia atau BI mendorong peningkatan kapasitas manajemen atau governance, risk management, digitalisasi atau core banking ringan mobile, integrasi jaringan untuk akses ke pasar, modal mikro atau platform pembiayaan kolektif, standarisasi produk yang memudahkan ekspansi layanan. Yang ketiga, yaitu penguatan edukasi, literasi, dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, festival dan kampanye. ISEF, FESYAR, MES, event nasional untuk mempromosikan produk halal dan keuangan syariah. Tujuannya edukasi publik, pemeran produk halal, forum investor, jejaring B2B. Kegiatan seminar, workshop, bisnis matching, lomba inovasi vintage syariah. Yang kelima, kerjasama akademik dan pelatihan. SLC atau Syariah Economic Learning Center dan program beasiswa, meningkatkan kuantitas atau kualitas peneliti dan tenaga ahli syariah ekonomi. Kurikulumnya manajemen zakat, perbankan syariah, akuntansi syariah, hukum ekonomi Islam. Capacity building, program sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, kursus bagi pegawai bank. Yang keenam, pengembangan digitalisasi perbankan syariah. Yang ketujuh, digitalisasi banking syariah. Digital banking syariah, platform mobile banking yang memfasilitasi produk akad, misalnya jual beli murabah, investasi mudharabah, user experience atau UX, penyederhanaan proses pembukaan rekening, onboarding dengan TSC digital dan verifikasi kepatuhan syariah di level produk. Interoperabilitas, integrasi dengan e-commerce halal, platform UMKM, dan sistem pembayaran nasional. Yang kedelapan yaitu vintage syariah dan sandbox. Regulator Sandbox Bank Indonesia atau BI atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan ruang uji untuk P2P, lending syariah atau akad wakalah atau mudharabah. Crowdfunding berbasis syariah, robo advisory syariah untuk investasi berbasis syariah. Manfaatnya
memitigasi risiko, menguji model bisnis, dan mempercepat adopsi teknologi. Yang ke-9, penguatan ekosistem halal dan UMKM syariah. Yang ke-10, integrasi UMKM dan pembiayaan skema pembiayaan adaptasi akad yang cocok untuk UMKM atau mudharabah untuk modal kerja masyarakat untuk usaha bersama. Ijara untuk aset financing, program inkubasi, pelatihan manajemen, akses pasar, sertifikasi halal atau kerjasama dengan BPJPH atau MUI. Factor link Keges Bank Syariah membantu UMKM mendapatkan pasar melalui jaringan procurement. Yang ke-11, klaster usaha syariah, pembentukan klaster fokus pada sektor seperti makanan halal, fashion muslim, pariwisata halal. Manfaatnya efisiensi rantai pasok, skala produksi, standarisasi kualitas halal, dan kemudahan pembiayaan. Yang ke-12 yaitu kebijakan memperbesar skala dan kapasitas industri. Yang ke-13 yaitu transformasi dan konsolidasi atau holding regional bank syariah kecil sering kesulitan bersaing. Konsolidasi meningkatkan modal skala, kapabilitas teknologi, dan manajemen risiko. Modelnya pembentukan bank syariah besar melalui merger atau pembentukan holding atau entitas induk yang mengordinasi anak usaha. Peran Bank Indonesia memberikan pedoman struktur kapital, tata kelola, dan mitigasi dampak stabilitas. Yang ke-14 yaitu pemisahan UES atau spin-off. Masalahnya, unit usaha syariah atau UUS di dalam bank konvensional sering terkendala independensi produk dan brand syariah. Pemisahan mendorong UUS menjadi bank syariah penuh atau spin-off agar dapat bersaing lebih efektif. Dukungan Bank Indonesia atau BI roadmap, insentif teknis, dan mekanisme transisi. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu dampak inisiatif atau analisa dampak dan indikator. Yang pertama, peningkatan aset dan pangsa pasar. Indikator pertumbuhan aset bank syariah, volume pembiayaan, jumlah rekening, dan pangsa aset perbankan nasional, mekanisme instrumen likuiditas, dan penguatan produk meningkatkan kemampuan ekspansi pembiayaan. Yang kedua, yaitu peningkatan literasi dan inklusi. Efeknya, meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami perbedaan produk syariah, bertambahnya pengguna layanan perbankan syariah, dan perluasan akses ke daerah underserved. Indikator survei literasi keuangan syariah, rasio inklusi keuangan, jumlah nasabah baru. Yang ketiga yaitu percepatan digitalisasi, hasilnya lebih banyak produk digital syariah, efisiensi biaya transaksi, dan penetrasi pasar yang lebih cepat. Risikonya perlunya keamanan siber, kepatuhan data, dan tata kelola teknologi. Yang keempat yaitu penguatan ekosistem UMKM. Hasilnya, UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan produk market fit untuk produk halal. Indikatornya jumlah UMKM yang dibiayai, tingkat keberlanjutan usaha, dan omzet klaster halal. Sekarang kita masuk pada bagian keempat. Bagian keempatnya yaitu tantangan dan rekomendasi atau detail dan praktis. Yang pertama yaitu tantangan pangsa pasar relatif kecil, terbatasnya kepercayaan preferensi historis terhadap bank konvensional. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, jumlah tenaga ahli syariah, manajemen risiko syariah, dan akuntan syariah masih terbatas. Yang ketiga, fragmentasi produk dan akuntansi standarisasi produk dan tata kelola akuntansi syariah belum seragam di seluruh lembaga. Yang keempat, keterbatasan likuiditas pasar uang syariah belum sedalam pasar konvensional. Yang kelima, teknologi dan infrastruktur. Bank skala kecil kesulitan berinvestasi di teknologi. Yang keenam, pemeriksaan atau pengawasan kepatuhan, kebutuhan DPS yang kuat dan mekanisme enforcement. Yang ketujuh, regulator arbitrage atau harmonisasi hukum,
perbedaan interpretasi antara lembaga pengawas dan regulasi lintas sektoral atau BPJS, perpajakan sertifikasi halal. Yang kedelapan, persepsi harga atau biaya. Kadang produk syariah dianggap lebih mahal karena produk sertifikasi, biaya panjangan, kepatuhan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu rekomendasi actionable. Yang pertamanya, percepat digitalisasi terjangkau platform core banking modular untuk BPRS atau BUS kecil atau SaaS Cloud, subsidi sebagian biaya implementasi teknologi melalui program pemerintah atau BP. Yang kedua, perluas instrumen pasar uang syariah, kembangkan pasar repo syariah, short term, sukuk, dan pasar sekunder agar likuiditas meningkat. Yang ketiga, standarisasi dan harmonisasi koordinasi. Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komenkeu untuk aturan terpadu atau akuntansi syariah, pajak, dan halal. Yang keempat, penguatan sumber daya manusia atau SDM, program beasiswa, sertifikasi DPS, magang industri, kerjasama perguruan tinggi dan industri. Yang kelima, insentif fiskal untuk produk halal, keringanan pajak, relaksasi biaya sertifikasi untuk UMKM yang ingin go halal. Yang keenam, skema konsolidasi yang adil, roadmap merger dengan perlindungan nasabah, penilaian risiko transisi, dan dukungan modal jika diperlukan. Yang ketujuh, peningkatan literasi tersegmentasi, kampanye literasi yang disesuaikan atau pelajar, UMKM, komunitas pesantren. Yang kedelapan yaitu kolaborasi internasional, joint ventures, transfer teknologi, dan pengembangan jaringan pasar modal syariah global. Yang kesembilan yaitu monitoring dan KPI, buat indikator kinerja atau pangsa aset, jumlah rekening, inklusi, jumlah produk digital, kepatuhan DPS, dan laporkan secara reguler. Nah, sampai di sini yang dapat saya simpulkan yaitu Bank Indonesia memiliki peranan sentral dan berbagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, dari penyediaan instrumen moneter, pengembangan infrastruktur. Sekarang kita lanjut pada penguatan regulasi dan kebijakan pendukung. Bank Indonesia menyusun regulasi berkualitas untuk memperkuat fondasi hukum perbankan syariah seperti ketentuan giro wajib minimum GWM syariah, kebijakan likuiditas berbasis prinsip syariah, pengaturan instrumen pasar uang syariah atau PUAS, penyelarasan prinsip kehati-hatian atau prudential regulation dalam kerangka syariah. Regulasi ini memastikan industri syariah memiliki landasan yang kuat, stabil, dan kredibel. Dan kita masuk pada pengembangan instrumen pasar keuangan syariah agar bank syariah bisa mengelola likuiditas secara optimal. Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen keuangan syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, sukuk Bank Indonesia atau SUK BI, instrumen repo syariah, pasar uang antarbank syariah atau PUAS. Keberadaan instrumen ini membuat sistem keuangan syariah lebih liquid, efisien, dan menarik bagi investor. Dan kita masuk pada bagian mendorong akselerasi edukasi dan literasi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif meningkatkan literasi masyarakat melalui seminar nasional ekonomi syariah, Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF,
program edukasi ke sekolah dan kampus, publikasi riset, publikasi riset dan kajian ekonomi syariah. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami produk, manfaat dan prinsip syariah sehingga meningkatkan preferensi terhadap bank syariah. Sekarang kita masuk pada bagian mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi syariah. Bank Indonesia memfasilitasi digitalisasi layanan syariah melalui integrasi layanan syariah dalam sistem pembayaran nasional atau QRIS syariah atau BIFAST syariah, penerapan open banking untuk bank syariah, dukungan pengembangan fintech syariah yang patuh syariah, digitalisasi dipandang sebagai kunci percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah. Kita masuk pada penguatan infrastruktur ekosistem syariah. Bank Indonesia memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan menghubungkan sektor keuangan syariah dengan UMKM halal pesantren sebagai pusat ekonomi syariah. Klaster halal value chain atau pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan pariwisata halal. Semakin kuat ekosistem halal, semakin meningkat kebutuhan layanan perbankan syariah. Sampai di sini yang dapat saya simpulkan, Bank Indonesia memiliki peranan sentral dan berbagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, dari penyediaan instrumen moneter, pengembangan infrastruktur pembayaran, dukungan regulasi, pelatihan sumber daya manusia atau SDM, hingga mendorong digitalisasi dan inklusi UMKM. Langkah-langkah ini bila dilaksanakan terkoordinasi akan meningkatkan daya saing industri dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it.